Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan saya Ridho Muhammad dalam lanjutan pelajaran bahasa Arab. Kali ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-13 atau pertemuan yang terakhir di bab yang kelima ini. Kita langsung saja ke latihan yang ke-9. Di sini hanya pengenalan berupa hamzah wasol. Di sini ada isim ismun dan kita lihat penggunaannya pada kalimat ismul waladi Muhammadun, wasmul binti Zainabu, wasmul binti Zainabu. Kita lihat di sini, ini adalah alifnya adalah hamzah wasol sehingga tidak perlu dibaca kecuali jika dia diletakkan di awal kalimat. Contoh yang keduanya, ismul mudarrisi Hamidun, ismul mudarrisi Hamidun, masmul mudiri, masmul mudiri. Kita lihat kembali tidak dibaca hamzah wasolnya, langsung saja dimasukkan masmul mudiri seperti itu. Dan di kata yang kedua ada ibnun, artinya adalah anak laki-laki. Ibnu Khalidin fil madrasati, Ibnu Khalidin fil madrasati, wabnu Hamidin fil jami'ati, wabnu Hamidin fil jami'ati. Contoh yang keduanya, Ibnul mudarrisi fil fasli, Ibnul mudarrisi fil fasli, aina benul mudiri, aina benul mudiri. Sama-sama kita lihat di sini pada kalimat ibnun, di awal kalimat alifnya dibaca jelas, sedangkan ketika di tengah kalimat dia tidak dibaca. Ini hanyalah contoh penggunaan hamzah wasol. Kita langsung masuk ke latihan yang selanjutnya. Di data ini ada perintahnya, Iqra ma yali mura'iyan qawaida nutki hamzatil wasli. Diulang. Iqra ma yali mura'iyan qawaida nutki hamzatil wasli. Jadi kita diminta untuk bacalah pada contoh-contoh yang berikut dengan memperhatikan kaidah-kaidah hamzah wasol. Jadi sebelumnya kita telah belajar contoh-contoh hamzah wasol, ada ismun dan ada ibnun. Maka di sini kita diminta untuk mempraktekkan pada kalimat. Kita langsung ke kalimat yang pertama, wahid, 1. Ibnu Muhammadin fil Iraqi, Ibnu Muhammadin fil Iraqi, wabnu Hamidin fil Hindi, wabnu Hamidin fil Hindi. Anak laki-lakinya Muhammad di negeri Irak dan anak laki-lakinya Hamid ada di negeri India. Al-Hindi adalah India, dan di sini kita lihat penggunaan hamzah wasol, wabnu langsung dimasukkan. Wabnu, hamzahnya alifnya tidak perlu dibaca. Lanjut yang kedua, isnan kharaja benut tabibi minal baiti, kharaja benut tabibi minal baiti. Anak laki-lakinya dokter telah keluar dari rumah. Anak laki-lakinya dokter telah keluar dari rumah. Lanjut ketiga, salasah zahaba benut tajiri ila suki, zahaba benut tajiri ila suki. Anak laki-lakinya pedagang itu telah pergi ke pasar. Anak laki-laki pedagang itu telah pergi ke pasar. Selanjutnya arba'ah, ismul muhandisi Faisalun, ismul muhandisi Faisalun, wasmut tabibi Mas'udun, wasmut tabibi Mas'udun. Nama arsitek itu adalah Faisal dan nama dokter itu adalah Mas'ud dan nama dokter itu adalah Mas'ud. Lanjut 5, khamsah, masmur rojuli, masmur rojuli. Siapa nama anak laki-laki itu? Siapa nama anak laki-laki itu? Lanjut 6, sittah
Ibnu man anta, ibnu man anta, anak laki-laki siapa engkau? Anak laki-laki siapa engkau? Maka dijawab, ana benul waziri, ana benul waziri. Saya adalah anak laki-lakinya menteri. Saya adalah anak laki-lakinya menteri. Selesai sudah latihan-latihan di bab yang kelima ini. Alhamdulillah kita telah berhasil menuntaskan semua latihan-latihan. Bagi teman-teman yang kurang jelas atau yang kurang paham, silakan diulang-ulang kembali video-video sebelumnya untuk memantapkan kaidah mudhof wa mudhofun ilaih. Kita akan lihat di sini ada kalimatul jadidah, kata-kata baru. Kalimatul jadidah. Di sini ada ar-rasulu, ar-rasulu. Ini adalah artinya utusan. Al-Ka'bata, kemudian al-ismu, artinya adalah nama atau bisa juga kata benda. Kemudian al-ibnu artinya adalah anak laki-laki. Al-ammu artinya adalah paman dari pihak ayah. Al-ammu artinya adalah paman dari pihak ayah. Al-khalu paman dari pihak ibu, paman dari pihak ibu. Al-hakibatu artinya adalah tas. As-sayyaratu artinya adalah mobil. Asyari'u artinya adalah jalan atau bisa juga jalan raya. Kemudian mughlaqun artinya tertutup. Tahta artinya di bawah. Hunaka artinya di sana. Al-muhandisu artinya adalah arsitek. Dan ini adalah penjelasan terakhir. Ini adalah kesimpulannya. Sayyaratul mudarrisi. Sayyarah ini adalah mudhof dan al-mudarris adalah mudhofun ilaih. Saya akan coba berikan kesimpulannya di bab yang kelima ini. Ya, inilah kesimpulan yang saya coba buat untuk dihadirkan ke teman-teman agar teman-teman lebih mudah memahami kaidah dari mudhof wa mudhofun ilaih. Di sini ada 3 kalimat yang sudah saya buat yang masing-masing memiliki cirinya masing-masing, tapi tetap ini adalah kaidah mudhof wa mudhofun ilaih. Sebelumnya kita kenalkan dulu itu definisi mudhof wa mudhofun ilaih. Definisi al-mudhof wa mudhofun ilaih adalah al-idhofah ada 2 kata benda yang digabung menjadi satu. Kata benda yang kedua bisa disandarkan atau dinisbatkan kepada kata benda yang pertama. Jadi masjidin, mudarris, kemudian mudiri ini bisa dinisbatkan ke kata yang pertama. Sayyaratul mudarrisi. Sayyaratul mudarrisi ini adalah kepemilikan mobilnya guru itu. Mobilnya guru itu. Begitupun dengan yang selanjutnya, babu masjidin, pintu masjid itu, dan ghurfatil mudiri. Ghurfatil mudiri, ruangannya pimpinan. Jadi ini adalah penisbatan kepemilikan. Kita perhatikan ke kaidah-kaidahnya. Yang pertama adalah kaidah mudhof. Ini kaidah mudhof, sayyaratu, babu, dan ghurfati. Kaidahnya adalah dia harus nakiroh, tidak boleh diberi alif lam. Ini merupakan kaidah pasti dari sebuah isim yang diletakkan menjadi mudhof. Tidak boleh diawali oleh alif lam. Kemudian yang kedua, harokat huruf terakhirnya tidak boleh ditanwin. Harokat huruf terakhirnya tidak boleh ditanwin. Kita perhatikan di sini, sayyaratu tidak ditanwin, babu tidak ditanwin, ghurfati tidak ditanwin. Kemudian harokat huruf terakhirnya bisa berubah tergantung letak isim tersebut. Di sini sayyaratu dia berakhiran marfu karena dia di awal kalimat. Babu pun juga sama karena di awal kalimat. Di sini ghurfatu berubah menjadi ghurfati karena didahului oleh min yang dia merupakan harful jar. Jadi intinya di sini bisa berubah jadi ghurfati, ghurfatu atau ghurfata tergantung dari di mana dia diletakkan. Dan sampai bab 5 ini kita baru belajar 2 harokat yaitu parfu atau domah tain dan juga majrur yaitu kasroh atau kasroh tain. Intinya mudhof tidak boleh ditanwin, kemudian juga harokat huruf terakhirnya bisa berubah. Itu adalah kesimpulan dari mudhof. Selanjutnya kesimpulan atau kaidah dari mudhofun ilaih yaitu boleh diawali alif lam dan boleh juga tidak.
Di sini kita lihat al-mudarrisi diawali alif lam, al-mudiri diawali alif lam, tetapi masjidin tidak diawali alif lam. Jadi dia bebas mau diawali alif lam ataupun tidak, itu dipersilahkan untuk mudhofun ilaih. Dan harokat huruf terakhirnya bisa kasroh atau kasrotain. Ini merupakan kepastian bahwa mudhofun ilaih dia harus berakhiran kasroh atau kasrotain. Tidak boleh ada harokat yang lain, tidak boleh marfu, tidak boleh juga fathah atau mansub. Kapan dia kasroh? Saat dia diawali oleh alif lam. Dan kapan dia kasrotain? Saat dia tidak diawali oleh alif lam. Baik, demikian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Di pertemuan yang besok kita sudah masuk ke bab yang ke-6, ad-darsus sadis. Dan saya harap teman-teman yang belum benar-benar paham untuk silakan mengulangi video-video saya mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang terakhir ini. Yang benar datang dari Allah, yang salah adalah kurang dan kebodohan saya pribadi. Kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.